Selamat datang di Sejenak Bijak episode ke-38. Tema kali ini membahas tentang hakikat manusia, baik, jahat, atau netral. Kita semua meski sekilas pasti pernah bertanya, mengapa harus ada perang, kehancuran, dan ketidakadilan di muka bumi ini? Mengapa mesti ada orang jahat di dunia ini? Bahkan sebagai seorang yang memiliki keyakinan, mungkin kita juga pernah sepintas mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menciptakan seluruh manusia menjadi baik sehingga bisa hidup damai tanpa konflik. Apa yang membentuk sifat manusia? Sederet pertanyaan itu sudah menjadi bahan perdebatan para filsuf selama berabad-abad lamanya. Mereka sudah memperdebatkan soal sifat dasar manusia. Apakah manusia pada dasarnya baik, tetapi dirusak oleh masyarakat, atau manusia pada dasarnya jahat sehingga memerlukan norma untuk mengendalikannya. Menurut ilmu psikologi modern, kodrat manusia mencakup karakteristik inti seperti perasaan, psikologi, dan perilaku yang dimiliki semua orang. Namun kita semua memiliki pengalaman yang berbeda tentang manusia dalam hidup kita, dan disinilah perselisihan dimulai. Sehingga beberapa orang akan mengatakan bahwa manusia itu baik atau mampu berbuat baik, sementara yang lain mengatakan jahat atau bahkan predator. Dan perdebatan itu hingga saat ini belum memiliki jawaban tunggal, baik secara filosofis maupun empiris. Beberapa penelitian ilmiah menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk baik. Namun dari beberapa penelitian lain terungkap bahwa manusia juga memiliki hasrat egois dan keinginan untuk menguasai. Beberapa filsuf berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik dan peradabanlah yang merusaknya. Sementara filsuf lain berpendapat sifat alami manusia itu jahat, dan beberapa lagi berpendapat bahwa sifat alami manusia itu netral serta bisa diarahkan ke arah yang baik atau buruk. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membedah isi perdebatan tersebut. Kita mulai dari pandangan dari para filsuf barat. Pertanyaan filosofis tradisional barat tentang hakikat dasar manusia berpusat pada apakah manusia secara alami egois dan kompetitif, seperti yang disampaikan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, atau sosial dan altruistik, seperti yang disampaikan oleh Karl Marx dan Emil Durkheim. Pertanyaan selanjutnya yang lebih luas adalah menentukan watak dan sifat dasar manusia mana yang tampak alami dan mana yang merupakan hasil dari suatu bentuk pembelajaran atau sosialisasi. Kita mulai dari pandangan manusia pada dasarnya baik. Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf Prancis, berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik. Dia percaya bahwa manusia terlahir dalam keadaan Nobel savage atau primitif yang mulia, penuh kebaikan alami. Dia juga berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk altruisme dan benci terhadap kekerasan, penderitaan, dan kehancuran. Namun Rousseau juga menambahkan bahwa peradaban manusia justru yang merusak sifat dasar manusia yang baik. Ketika muncul politik dan kepentingan untuk berkuasa, manusia menjadi jahat. Interaksi dengan masyarakat yang penuh dengan struktur sosial, kepemilikan, dan ketimpangan perlahan merusak moral bawaan itu. Sementara John Locke, seorang filsuf dari Inggris, memandang sifat dasar manusia sebagai tabula rasa atau lembaran kosong saat lahir, yang kemudian terbentuk oleh pengalaman melalui sensasi dan refleksi. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya berakal sehat dan mampu membuat keputusan sendiri. Menurut Locke, manusia tidak dilahirkan jahat atau egois. Manusia memiliki akal budi yang memampukan mereka untuk hidup secara damai dan rasional dalam keadaan alamiah. Namun seiring waktu, pengalaman mereka membentuk perilaku dan karakter mereka. Selanjutnya kita beralih pada pandangan bahwa manusia itu jahat. Filsuf Aristoteles dan Agustinus berpandangan bahwa manusia terlahir jahat. Aristoteles berpandangan bahwa moralitas itu dipelajari, karena manusia terlahir sebagai makhluk amoral. Sementara Agustinus melalui doktrin dosa asal menyatakan bahwa
semua orang dilahirkan dalam keadaan rusak dan egois, serta hanya bisa diselamatkan oleh tangan Tuhan. Sementara Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris, berpendapat bahwa manusia pada dasarnya jahat. Dia mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memenuhi kepentingan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Manusia terus-menerus saling bertikai demi sumber daya, prestise, dan ketenaran yang terbatas. Jika politik dan kekuasaan adalah sumber kejahatan, berarti ya, benar bahwa manusia bisa jahat. Menurut Hobbes, tanpa aturan atau masyarakat, manusia itu serigala bagi sesamanya atau homo homini lupus, brutal dan hanya peduli pada diri sendiri. Dia menganggap manusia butuh hukum dan struktur sosial untuk mengendalikan naluri egois mereka. Jadi kalau Rousseau bilang bahwa masyarakat adalah penyebab kerusakan, Hobbes justru bilang masyarakat itu penyelamat kita dari kekacauan. Bukan hanya Thomas Hobbes, banyak filsuf barat lainnya seperti Machiavelli, Schopenhauer, dan Hegel juga berpandangan bahwa sejatinya sifat dasar manusia itu jahat. Tradisi seperti liberalisme dan demokrasi seringkali didukung oleh orang-orang yang ingin menjaga sifat manusia agar tetap terkendali, bukan oleh orang-orang yang menganggap sifat manusia itu baik. Sementara Jean-Paul Sartre, seorang filsuf aliran eksistensialis dari Prancis, mengatakan bahwa manusia adalah neraka bagi sesamanya. Maksudnya, orang lain dapat menjadi sumber penderitaan karena penilaian, harapan, dan cara pandang mereka terhadap kita. Perdebatan tentang apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat juga terjadi di antara para pemikir filsafat Timur. Seperti di Tiongkok, terjadi perdebatan antara Mencius yang menentang pandangan Daoxi bahwa sifat dasar manusia adalah netral, dan juga Sun Tzu yang menentang pandangan Mencius bahwa manusia memiliki dasar baik. Sun Tzu berpendapat bahwa manusia memiliki sifat alami yang jahat. Namun makna kata baik dan jahat dalam filsafat Timur bisa sangat berbeda dengan filsafat Barat yang cenderung skeptis, rasionalistik, dan konfrontatif. Pandangan filsafat Timur tentang sifat dasar manusia secara umum lebih menekankan harmonisasi dengan alam dan sesamanya, serta menekankan hati dan intuisi sebagai pusat pemahaman, bukan akal budi semata. Tradisi filsafat Timur tidak menggunakan keraguan atau argumentasi, tetapi hanya menyajikan serangkaian gagasan dengan maksud mendorong seseorang untuk menenangkan pikiran rasional yang selalu ribut, argumentatif, dan penuh tekanan melalui meditasi untuk memberikan kesadaran lain masuk. Kita mulai dari Mencius, seorang filsuf Tiongkok yang hidup sekitar tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi, yang menyatakan pandangannya bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan menuju keadaan ideal yang baik. Pandangan Mencius senada dengan ajaran Konfusius yang percaya bahwa manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik, tetapi mereka masih perlu belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi penuh mereka. Mencius secara umum dianggap mengembangkan seluruh filsafatnya dari dua proposisi dasar. Yang pertama, bahwa hakikat asli manusia adalah baik. Dan yang kedua, bahwa hakikat asli manusia menjadi jahat ketika keinginannya tidak terpenuhi. Menurut Mencius, jika seseorang terus-menerus terpapar pengaruh negatif, karakternya pasti akan terpengaruh, meskipun sesekali ia dididik dengan baik. Namun itu bukanlah karakter aslinya atau kodrat aslinya. Kodrat aslinya adalah baik. Kejahatan dalam dirinya adalah akibat dari pengaruh eksternal. Mengxi atau Mencius sangat meyakini bahwa setiap manusia memiliki 4 tunas kebaikan atau 4 tunas kecenderungan alami. Yang pertama, tunas kebajikan atau kemanusiaan, dalam bahasa Cinanya Ren, yang melibatkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Yang kedua, tunas kebenaran
memiliki hati yang merasa malu atau hina dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tunas kepatutan, yaitu memiliki hati yang merasa sopan, rendah hati, atau hormat. Dan tunas keempat adalah kebijaksanaan, yaitu memiliki hati yang merasa setuju dan tidak setuju, serta memiliki rasa benar dan salah. Mereka yang berbuat jahat tidak kekurangan tunas kebaikan, kata Mencius. Mereka hanya memilih untuk mengabaikan moralitas batin mereka. Orang yang tidak memiliki rasa kasihan dan belas kasihan bukanlah manusia. Orang yang tidak memiliki rasa malu dan benci bukanlah manusia. Orang yang tidak memiliki rasa sopan dan patuh bukanlah manusia. Orang yang tidak memiliki rasa benar dan salah bukanlah manusia. Demikian kata Mencius. Lebih lanjut, Mencius berpandangan bahwa manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan intuitif, dan bahwa pengembangan pribadi terdiri dari pengembangan pikiran. Orang yang telah mengembangkan hati dan pikirannya secara maksimal mengetahui hakikatnya. Dengan mengetahui hakikatnya, mereka mengetahui surga, kata Mencius. Ketika kita percaya pada kebaikan batin kita akan berpikir lebih positif tentang diri kita sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih bahagia, lebih puas, dan lebih sukses dalam hidup. Berbeda dengan Mencius, Sun Tzu, seorang filsuf Tiongkok yang hidup setelah Mencius, berpendapat bahwa manusia terlahir dengan hasrat akan keuntungan, perasaan benci, dan keinginan untuk kenikmatan indrawi yang jika dibiarkan akan mengarah pada pertikaian dan kekacauan. Sun Tzu menentang teori sifat manusia baik Mencius. Menurut pandangan Sun Tzu, sifat manusia itu jahat. Kebaikannya adalah hasil dari aktivitasnya. Ia bahkan menuduh Mencius tidak mengetahui perbedaan antara sifat manusia dan usahanya, dan dengan demikian mengklaim sifat asli manusia adalah baik. Sun Tzu berpendapat bahwa pernyataan Mencius bahwa kodrat manusia itu baik dan bahwa kodrat itu menjadi jahat karena manusia menghancurkan kodrat aslinya merupakan pandangan yang salah. Menurut Sun Tzu, kodrat asli manusia merupakan manifestasi dari keinginannya yang menjadi penyebab perilaku buruknya. Secara kodrat, jika manusia meninggalkan karakter dan kapasitas primitifnya segera setelah ia lahir, maka ia pasti akan menghancurkannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengajaran dan penegakan hukum dan ketertiban untuk mengoreksinya. Sun Tzu menulis gagasannya tersebut dalam bentuk percakapan antara dirinya dengan Mencius yang saat itu sudah meninggal. Gagasan Sun Tzu tentang menjadi orang baik lebih kompleks dari gagasan Mencius. Ia percaya bahwa manusia perlu mengubah kodrat mereka, bukan sekedar menyerah. Beberapa orang menganggap gagasan Sun Tzu aneh, tetapi penemuan baru menunjukkan bahwa Mencius mungkin sebenarnya memiliki gagasan yang tidak biasa tentang kodrat manusia. Implikasi dari teori sifat jahat Sun Tzu. Sun Tzu mendefinisikan kebaikan dan kejahatan berdasarkan konsekuensinya, keteraturan atau kekacauan, bukan berdasarkan motif manusianya. Kejahatan adalah sifat alami yang terjadi secara alami ketika orang tidak berusaha. Kecerdasan buatan adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan mempelajari dan mengerjakannya. Kecerdasan buatan itu memiliki dua makna. Satu adalah aspek tindakan, yaitu perilaku manusia. Yang lain adalah aspek hasil, yaitu kepribadian yang dikembangkan oleh perilaku manusia. Singkatnya, hakikat manusia adalah jahat dan kebaikannya adalah kelicikan. Hakikat manusia lahir dengan hasrat akan keuntungan dan dalam ketaatan pada hal ini timbullah persaingan dan matinya kepasrahan. Lahir dengan hasrat akan penyakit dan kejahatan, dan dalam ketaatan pada hal ini timbullah kekejaman, pencuri, dan matinya kesetiaan. Lahir dengan hasrat telinga dan mata, dan hasrat akan seks, dan dalam ketaatan pada hal ini
timbullah kecabulan dan matinya ritual keadilan dan kepantasan. Sifat alami manusia adalah kodrat alam, kata Sun Tzu. Dan kodrat alam manusia dalam arti sebenarnya merupakan kodrat hewani manusia. Ia percaya bahwa kodrat manusia dilahirkan untuk peduli pada kepentingannya sendiri. Sun Tzu berargumen, sifat alami manusia hanya dapat menjadi baik setelah ia belajar dari budaya dan cara beretika. Di Tiongkok juga ada pandangan bahwa manusia bersifat netral atau beragam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Laozi yang hidup sekitar tahun 420 sampai 350 sebelum Masehi. Jadi Laozi ini hidup sebelum masa Mencius. Gagasan Mencius tentang sifat dasar manusia merupakan antitesa dari pandangan Laozi. Filsuf Tiongkok ini, Laozi, menyatakan bahwa kodrat manusia itu tidak baik atau buruk, melainkan bisa dibentuk menjadi baik atau buruk, tergantung kondisinya. Jadi, ada 3 perspektif tentang sifat manusia. Yang pertama, sifat manusia tidak baik atau buruk. Sifat manusia bersifat netral, tetapi dapat diubah menjadi baik atau tidak baik. Dan yang ketiga, perspektif yang ketiga, sifat sebagian orang ada yang baik, sedangkan sebagian yang lainnya bersifat buruk. Sifat manusia bagaikan air yang berputar-putar di sudut, kata Laozi. Bukalah jalur untuknya ke arah timur, maka air itu akan mengalir ke timur. Bukalah jalur untuknya ke arah barat, maka air itu akan mengalir ke barat. Sifat manusia tidak terpengaruh oleh kebaikan dan kejahatan, sebagaimana air tidak terpengaruh oleh timur dan barat. Selain itu, ada pandangan lain bahwa sebagian orang memiliki sifat dasar yang baik, sementara sebagian lagi tidak memiliki sifat baik. Setiap makhluk hidup secara fenomena alam dan setiap situasi memiliki lintasan, fungsi, dan durasinya sendiri yang melekat. Senada dengan pandangan Laozi, menurut Daoism, manusia adalah bagian dari Dao atau alam, dan tugasnya adalah menemukan keseimbangan dalam harmoni dengan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan serta ketenangan batin melalui kesederhanaan serta tindakan baik. Namun sifat manusia seringkali tidak selaras dengan alam, seperti ketidaksabaran dan pemanjaan diri dalam kesenangan, yang perlu diatasi untuk mencapai harmoni. Dalam Daoism, segala sesuatu memiliki alur alaminya sendiri. Mereka yang mengikuti alur alaminya sendiri atau Dao akan menjadi baik. Mereka yang tidak akan menjadi jahat. Misalnya memperpanjang apa yang seharusnya pendek atau memperpendek apa yang seharusnya panjang, hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut Daoism, kata baik dalam arti selaras dan harmonis, bukanlah masalah moralitas yang kaku, melainkan masalah keselarasan dengan Dao. Menjadi baik berarti menjadi ziran atau alamiah atau apa adanya. Jadi ketika seseorang mengikuti alur alaminya atau Dao, maka ia akan mencapai keadaan ziran yang mengarah pada kedamaian internal, efisiensi, dan kepuasan. Ini adalah keadaan harmonis. Menjadi jahat, atau lebih tepatnya menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan, terjadi ketika seseorang bertindak melawan alur alamiahnya. Ini seringkali didorong oleh keinginan egois, penilaian moralitas buatan manusia, atau upaya sia-sia untuk mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Sebagai ilustrasi,
Jika Anda mencoba mempercepat pertumbuhan tanaman dengan menarik batangnya ke atas, Anda tidak hanya gagal membantunya, tetapi Anda justru merusak dan membunuhnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita, memperpanjang apa yang seharusnya pendek, seperti memaksa suatu hubungan yang sudah berakhir untuk terus berlanjut, atau mempertahankan kekuasaan melebihi waktu alaminya. Ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, konflik, dan penderitaan. Sebaliknya, memperpendek apa yang seharusnya panjang, mencoba mengambil jalan pintas untuk mencapai pencerahan dan kesuksesan, melewati proses pembelajaran yang diperlukan. Ini akan menghasilkan sesuatu yang dangkal dan rapuh. Sementara itu, menurut pandangan Buddhism, tidak ada kebaikan atau kejahatan yang inheren dalam kodrat manusia. Kualitas-kualitas ini dibentuk oleh karma dan kebiasaan masa lalu. Sementara itu, dalam pandangan Buddha aliran Nichiren, sifat manusia sebagai spektrum berbagai bidang pengaruh, baik pada motivasi maupun pada tindakan seseorang. Perspektif ini menyiratkan dinamisme dan fleksibilitas sifat manusia yang inheren dimiliki oleh semua umat manusia. Kita juga memiliki banyak kesamaan sifat dasar dengan hewan, seperti rasa takut, sedih, marah, kekerasan, kasih sayang, cinta, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Namun dalam kemanusiaan, kodrat kita dibedakan oleh kecenderungan untuk menguasai diri dan mengembangkan diri. Hewan digerakkan oleh naluri, mereka tidak bertujuan untuk mengendalikan diri maupun menciptakan nilai, seperti seni, peralatan, dan manfaat bagi masyarakat. Menciptakan nilai adalah fenomena yang khas manusia. Dan spektrum kodrat manusia itu mengandung kedua motivasi tersebut. Motivasi primitif atau kebinatangan yang berfokus pada kelangsungan hidup dan keegoisan, sementara motivasi lainnya didasarkan pada belas kasih, menyingkirkan bahaya, menebarkan kegembiraan, dan mengutamakan orang lain. Keduanya berada dalam spektrum kodrat manusia. Selanjutnya, mari kita membahas tentang sifat dasar manusia dari sudut pandang empiris. Sejumlah pakar tentang sifat manusia telah menggambarkan manifestasi dosa asal, yaitu kecenderungan bawaan, sebagai fakta empiris. Ahli biologi seperti Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene menyatakan bahwa kualitas utama dalam gen yang berhasil bertahan hidup adalah egoisme yang kejam. Lebih lanjut, egoisme gen ini biasanya akan memunculkan keegoisan dalam perilaku individu. Istilah egois di sini adalah kiasan yang menggambarkan sifat gen yang berusaha untuk terus ada dan menyalin diri. Bukan berarti gen memiliki kesadaran atau niat untuk menjadi egois. Richard Dawkins mengajukan konsep gen egois berdasarkan konsep teori evolusinya Charles Darwin. Konsep itu menyatakan bahwa manusia bersifat altruistik, terutama terhadap kerabat dekat mereka. Teori ini dilengkapi dengan konsep altruisme timbal balik yang dirumuskan oleh Robert Triffer. Dalam konsep Robert Triffer, dinyatakan bahwa seseorang dapat membantu orang yang tidak berkerabat jika mereka dapat mengharapkan balasan kebaikan di masa mendatang. Penelitian terbaru dalam genetika, biologi evolusi, dan antropologi budaya menunjukkan bahwa terdapat interaksi kompleks antara faktor-faktor yang diwariskan secara genetik dan faktor-faktor perkembangan dan sosial. Hal tersebut merupakan dorongan dasar yang sama yang dimiliki oleh primata lain terkait dengan makanan, seks, keamanan, permainan, dan status sosial. Beberapa perbedaan perilaku umum antar gender juga tampak memiliki dasar genetik seperti halnya orientasi seksual. Sementara psikiater Thomas Anthony Harris menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya,
Ia mengapati bahwa dosa, keburukan, kejahatan, atau sifat buruk manusia apapun sebutannya untuk cacat pada spesies kita ini terlihat pada setiap orang. Haris menyebut kondisi ini sebagai keburukan intrinsik atau dalam istilah Agustinus dosa asal. Lebih lanjut, berdasarkan bukti temuan terungkap ada banyak aspek yang gelap dan kurang mengesankan dari sifat manusia. Contohnya yang pertama, orang sering memandang kaum minoritas dan orang-orang yang rentan sebagai kurang manusiawi atau subhuman. Sebuah pandangan yang dapat merujuk pada dehumanisasi orang atau kelompok lain. Contoh kedua, orang suka mengalami schadenfreude atau kesenangan atas kesusahan orang atau rasa dengki. Akar kata schaden atau kerusakan atau kerugian dan Freud atau kegembiraan. Yang ketiga, orang sering tidak rasional, picik, dan dogmatis. Orang juga punya kecenderungan untuk berbuat amoral tetapi sekaligus munafik secara moral. Berbeda dari dua pandangan besar yang mendikotomikan kodrat manusia sebagai jahat dan buruk, Lucas Schwann, seorang pemikir etika normatif atau konsekuensialis, justru berpendapat bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki sifat bawaan. Menurut Schwann, sifat manusia merupakan seperangkat atribut dinamis yang dapat berubah secara evolusioner. Dalam sifat manusia tidak ada unsur watak atau perilaku yang bisa diterapkan secara universal. Tidak semua sifat manusia merupakan bagian dari unsur fitrah atau kodrat mereka, dan tidak semua unsur fitrah manusia dimiliki oleh setiap individu. Keberadaan sifat manusia merupakan bagian dari proses evolusi. Evolusi dengan demikian tidak selalu berkaitan dengan persoalan kemajuan struktur sosial dan politik yang kompleks, melainkan juga perkembangan sifat dan moralitas manusia itu sendiri. Stephen K. Baum dalam The Psychology of Genocide mengutip legenda Cherokee yang menceritakan tentang seorang kakek yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup kepada cucunya. Sang kakek bergumam, "Pertengkaran sedang terjadi di dalam diriku, sebuah pertarungan mengerikan yang terjadi di antara dua serigala. Satu serigala hitam, representasi dari sisi gelap manusia seperti kemarahan, iri hati, keserakahan, kesombongan, kebencian, dan lain sebagainya. Dan serigala putih, representasi dari sisi terang manusia seperti kedamaian, cinta, harapan, kebajikan, dan lainnya." Kemudian sang cucu bertanya, "Serigala manakah yang akan menang?" Kakek tersebut menjawab, "Yang kamu beri makan."